Yo, welcome back to our lovely channel bosku. Airdrop mantap di sini. Seperti thumbnail yang kalian lihat, kita itu bakal ngebahas seri ketiga atau part ketiga dari Monad Testnet ini. Yang pertama itu Monad Testnet 1 itu tentang gambaran umumnya, terus Monad Testnet 2 yaitu tentang faucet, gimana sih cara nyari faucet, dan yang ketiga kita itu bakal ngebahas tentang strategi. Nah, kita bakal ngebahas tentang strategi. Kalau kita ngomongin masalah strategi tiap orang itu beda-beda, bosku. Nggak cuman dalam garap airdrop, dalam main game, dalam menjalani kehidupan, atau dalam hal-hal lain, otomatis karena kepala kita itu berbeda, jadi isinya pun berbeda ya. Nah, jadi kalau misalkan ibaratnya kayak gini ya, di sini tuh aku bakal ngebahas tentang strategi aku sendiri. Jadi bagi kalian yang mungkin kayak kayak misalkan nantinya habis nonton, boleh juga ya strateginya airdrop mantap ini boleh kayaknya untuk ditiru yang baik-baiknya gitu ya. Yang nggak baiknya jangan ditiru ya bosku. Nah gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah strategi kayak kata aku tadi itu beda. Jadi jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Ingat dalam hal garap airdrop ada yang namanya connect wallet, connect sosial media apa segala macam. Jadi yang hal-hal yang kayak gitu kalian harus triple check, triple DOR, 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 DOR pangkat 3 gitu ya. Nah, oke kita masuk untuk tema utamanya yaitu tentang strategi. Jadi di sini kalian bisa lihat, aku pun udah bilang sebelumnya, Monad ini ekosistemnya banyak, bosku. Nah, karena fundraise-nya gede, dia ekosistemnya otomatis banyak. Terus kita bakal mikir dong, ini yang mana yang harus kita fokusin gitu ya kan? Yang kayak misalkan ada platform NFT, ada platform trade ya ataupun jual beli, ada juga platform apa gaming mungkin, terus ada juga yang lain-lain gitu. Nah, kita bagi ke beberapa kategori. Untuk yang pertama itu platform kayak sejenis exchange. Untuk exchange di sini kalian bisa lihat di ini full ecosystem. Kalau kalian nanya berarti gimana sih cara kita untuk ngeliatin full ekosistemnya, kalian scroll ke bawah. Sebenarnya udah di video sebelumnya aku itu udah menjelasin. Dan di sini kalian klik explore the full Monad ecosystem. Jadi kalian bakal kayak gini nanti. Nah, kata kuncinya waktu di bagian pencarian ini, kalau misalkan kalian mau nyari meme, otomatis meme dong. Meme. Nah, di sini. Tapi kalau kita pakai kata kunci meme, ini ada yang tempat yang pertama not fun ini not.fun ini langsung di bawah monadnya. Kalau menurut aku ini sub projectnya. Not.fun is a social meme coin playground powered by Monad. Jadi ini tempat trade meme aku pun udah ngebuka. Tapi untuk minimal trade-nya kalau nggak salah not.fun ini agak lumayan gede 0,5 monad ya sekali trade. Kalau salah ya kalian bisa komen di kolom komentar. Kalian bisa cek nanti kalau kalian udah masuk websitenya dan kalian coba trade. Aku ngeset waktu tadi atau dari kemarin-kemarin ya, ngeset untuk trade-nya di 0,01 tapi sayangnya itu dia ada tulisannya minimal 0,5. Jadi tergantung kekuatan dari faucet kalian ya. Jadi kalau faucet kalian itu banyak, ya silakan kalian pakai nut.fun. Tapi kalaupun kalian nggak mau, karena mungkin nut.fun ini butuh faucet yang lebih banyak untuk trade-nya, jadi ada pilihan lain. Ada pilihan lain untuk tempat trade-nya sendiri. Nah, kayak misalkan Bebop apa segala macam. Nah, oke yang pertama itu tempat trading ya, tempat swap atau tempat trade gitu. Nah, ada lagi yang sub dari trading itu sendiri yaitu tempat leverage future. Ada yang satu satu project itu kayak misalkan apa namanya project A lah misalkan ada tempat swap di sana, ada juga tempat future future trade ya di sana ada, tapi ada juga yang misah yang cuma tempat swap doang. Satunya lagi misalkan kayak future trade doang. Ada juga yang swapnya digabung sama liquid staking ada bosku. Jadi di sini kita kategoriin untuk yang pertama itu tempat trade ya, atau tempat jual beli. Nah, untuk yang kedua itu ada tempat platform itu platform NFT. Nah, ada juga NFT yang agak subnya yaitu NFT domain. Jadi untuk NFT domain ini unik bosku. Jadi kalau NFT yang biasa kita itu bisa create mungkin kalau kalian agak bosan untuk create NFT itu mungkin bisa seminggu sekali gitu atau 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu. Tapi untuk domain biasanya dia itu cuman minting sekali ya bosku.
Karena domain ini yaitu nama kita di salah satu project kayak misalkan di Monad ini. .NAT ya kalau nggak salah ya. Titik .NAT gitu. Kalau misalkan di SUI kan titik SUI gitu. Di ETH titik ETH gitu. Nah, .eth, .NAT, .sui, .say, .aptos, .ron gitu. Nah, jadi biasanya kalau untuk domain sendiri kita itu cuman sekali minting ya bosku. Sekali. Tapi kalau kalian pengen minting berkali-kali, aku udah nyoba kemarin bisa dan boleh kalau menurut aku sendiri. Untuk nambahin transaksi oke sih ya. Nah, untuk kategori yang ketiga apa ya? Sebenarnya agak banyak kategori, coba kita lihat. Yang pertama tadi untuk tempat swap-swapnya atau tempat trade-nya. Terus yang kedua tempat deploy atau create NFT gitu. Nah, terus coba kita lihat yang lain. Nah, oke, untuk bagian ketiga mungkin kita bisa kategoriin tempat staking ya. Jadi yang pertama itu tempat trade, yang kedua tempat bikin NFT, yang ketiga tempat staking. Oke, terus gimana sih strateginya kita supaya bisa menghadapi tugas-tugas kayak gitu tiap hari? Yang pertama, kalau menurut aku sendiri yang harus kita kelarin adalah tugas yang paling jarang kita temuin gitu. Ibaratnya yang pertama itu otomatis kita itu min domain dulu. Kalau menurut aku lebih masuk ke min domain dulu ya. Minting domain, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa cek sendiri, kalian bisa bikin sendiri ya untuk domainnya itu nanti kalian masuk terus kalian bikin. Nah, itu cuman sekali kalau menurut aku. Itu minimal sekali lah gitu ya. Nah, terus kita ngomongin untuk tugas selanjutnya yaitu tugas yang agak jarang dibikin kayak kata aku tadi, yaitu NFT ya bosku. Kayak create NFT atau deploy NFT gitu ya. Untuk deploy NFT sendiri di sini aku masih ingat, kadang-kadang lupa soalnya ekosistemnya ini banyak. NFTs.me ya, NFTs 2 kayaknya. Nah, di sini untuk deploy NFT sendiri di NFTs to me ini. Jadi nanti kalau kalian masuk ke ininya, ingat hati-hati ya dalam semua project kalian lihat kalau dia itu mau approve apa segala macam, kalian lihat dulu pesannya apa yang tertulis di sana. Jadi aku sendiri waktu habis create NFT-nya, habis deploy NFT-nya udah nggak nyentuh lagi bagian kayak connect sosial media, connect apa segala macam. Khusus untuk yang NFTs to me ini, enggak ya bosku. Di sana ada juga pilihan untuk min pin ya. Aku nggak min pin ya, karena kalau nggak salah itu pakai dana asli gitu ya, bukan pakai faucet Monad kalian. Jadi bagi kalian yang belum nyoba, silahkan kalian coba aja dulu. Tapi ingat hati-hati jangan lupa untuk melakukan DR ya. Nah oke. Nah terus kayak misalkan kita ngebahas kayak total transaksi atau total TX atau berapa kali TX sih kita itu harus targetnya dalam sehari, dalam seminggu atau dalam sebulan. Otomatis kalau kita udah selesai untuk pertama tadi create domain, bikin domain kita, terus yang kedua itu kita NFT-nya mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, terus di mana dong kita harus push transaksi ya? Nah, otomatis push transaksi ini rata-rata orang itu senangnya di bagian swap, di bagian stake, tapi stake pun pasti orang bakal jarang stake-nya. Apalagi Monad ini faucetnya agak susah ya bosku. Jadi mungkin untuk stake itu kalian itu atau kita mungkin ya kalau faucetnya nggak kuat-kuat amat gitu, nggak banyak-banyak amat gitu mungkin bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu mungkin mirip-mirip kayak deploy NFT tadi. Nah, terus untuk push transaksinya di mana, Bosku? Untuk push transaksinya otomatis rata-rata orang itu yang melakukan swap di berbagai project atau di berbagai sub project dari Monad ini atau di ekosistemnya Monad gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Di mana sih tempatnya? Kita ganti kata kuncinya dari meme tadi. Kalau meme otomatis khusus untuk trade meme doang, khusus untuk mungkin prediksi meme apa segala macam, tapi kita ganti ke trade atau jual beli, Bosku. Nah, untuk trade di sini kalian bisa lihat ekosistemnya. Ada yang namanya Bebop, ada yang namanya Zero X, tapi aku belum pakai Zero X. Terus Backpack ini wallet, jadi otomatis enggak mungkin ya. Bebop, terus kita scroll ke bawah, Monorail, terus Kuru. Kuru ini karena langsung dari monadnya sendiri. Ini rekomen banget kalau menurut aku. Tapi tetap hati-hati ya. Ini Kuru langsung dari monadnya sendiri bukan? Nggak tahu sih sebenarnya. Kayaknya karena namanya nggak ada unsur-unsur Monad ya, tapi aku sendiri baru lihat, mungkin dia ini emang real sub project dari Monad. Dan dia ini pun ada fundraise-nya, Bosku.
ada fundraise ya ini ya. Jadi karena dia ini ada fundraise, aku nyaranin untuk fokus, tapi ingat hati-hati dalam dalam connect-connect wallet atau segala macam. Jangan lupa untuk pakai wallet testnet. Jangan lupa untuk pakai wallet testnet, wallet burner atau wallet baru gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya monorail. Monorail ini tadi aku udah coba, tapi sayangnya liquidity-nya belum ada kayaknya di sini. Jadi liquidity-nya belum banyak. Ada lagi yang namanya Uniswap, PancakeSwap. PancakeSwap, Uniswap ini udah lama, jadi ya mungkin kalian udah tahu ya. Nah, di platform inilah kalian bisa ningkatin TX kalian atau transaksi kalian itu untuk swap-swap meme-nya atau swap-swap dari misalkan kayak Monad ke USDT, Monad ke USDC, atau Monad ke WTH, atau Monad ke WMonad. Tapi kalau Mon ke WMon itu biasanya wrap ya, bukan swap. Jadi kayak masuk transaksi nggak, aku sendiri kurang tahu. Nah, otomatis kayak ibaratnya apa ya? Jadi kita itu minimal kalau airdrop finder sendiri menyarankan ya untuk swap itu atau untuk TX itu biasanya 10 kali dalam sehari itu minimal. Tergantung kaliannya ya gitu ya. Kalau aku sendiri sih kadang kalau mau 5 kali ya 5 kali, kadang mau 10 kali ya 10 kali. Kadang 3 kali doang habis itu udah ya 3 kali. Tergantung dari kalian sendiri, tergantung dari kesibukan kalian sendiri mungkin. Nah, tergantung juga dari kategori untuk airdrop ke depan ya. Karena apa? Karena biasanya untuk kategori pas mereka nanti mau ngebagiin airdrop, ada yang namanya sistem Sybil, bosku. Jadi ada yang garapnya itu nggak sehat gitu ya. Kayak misalkan terlalu banyak TX-nya gitu. Jadi kayak TX-nya itu kayak sengaja gitu, kayak sengaja farming gitu. Nah, jadi nanti bakal kedetek mungkin yang terlalu banyak nyepam-nyepam gitu ya, spam TX apa segala macam. Nah, maka dari itu sebagian yang di apa? Retro ya. Biasanya retro itu rata-rata yang lebih dev sukai itu adalah staking. Karena apa? Dia itu nggak spam TX. Spam TX mau spam gimana aja. Itu spam rugi DP gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi aku sendiri untuk nyaranin nggak ini, untuk nggak terlalu mikirin masalah gitu. Ya elik nggak elik ya terserah devnya nanti yang nentuin. Sama rezeki itu tergantung rezeki dari yang maha kuasa ya bosku. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rezeki itu nggak bakal tertukar bosku. Tapi kita tetap perlu untuk maju menjemputnya dong bosku. Nah, jadi kita tadi udah ngomongin yang pertama itu create domain, terus yang kedua itu apa tadi? NFT, terus yang ketiga swap, yang keempat baru kita ngomongin tempat stakingnya bosku. Stake di sini kita ganti kata kuncinya. Nah, untuk staking staking sendiri, aku itu ada tempat atau ada project yang menurut aku ada fundraise-nya, ada fundraise dan menurut aku rekomen banget. Mungkin dia ini langsung dari Monadnya di bawahnya mungkin ya, sub project-nya. Jadi karena stake ini nggak ketemu, ada yang namanya itu Magma. Magma ini ada fundraise-nya. Mungkin kalian udah tahu atau mungkin kalian belum tahu pun ya kalian mungkin bisa cari tahu ya. Kalian mungkin bisa cek di CryptoRank, dia ini ada gak fundraise-nya. Kalau sekilas aku lihat kemarin sih ada. Nah, jadi di sini kalian itu tempatnya itu adalah tempat untuk stake Mon token kalian. Nah, untuk stake ini biasanya kita itu kalau kalau berinteraksi dengan platform yang udah lumayan banyak ya ekosistem itu kayak misalkan ada lebih dari 5, biasanya untuk fee itu ngabisin yang lumayan banyak apalagi di trade. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa dapetin lumayan banyak offsetnya? Udah aku ajarin sebelumnya di video sebelumnya, kalian bisa lihat gimana cara belinya ya. Bagi kalian yang udah punya Ethereum Sepolia pun itu bakal makin mudah, tapi jangan lupa untuk melakukan DWR juga. Nah, untuk di Magma ini ada tempat staking ya. Terus ada lagi tempat lain kayak apa? Liquidity pool. Nah, kita sekalian karena kita ngomongin ngomongin staking tadi, ada juga yang namanya liquidity pool itu yaitu stake liquidity lah mungkin ya. Apa yang viral? Bukan yang viral, yang sering aku pakai itu Ambient Finance. Ini sering banget diomongin sama Sisi, tapi Sisi sendiri itu retro ya, bukan testnet. Nah, jadi mungkin karena sekalian lah di ini ekosistem Monad, kalian bisa lah coba-coba mungkin untuk add liquidity.
Untuk kalau menurut aku sendiri liquidity-nya daripada di Izumi sama yang lain, di Ambien ini lebih kencang Bosku, dan kalau kalian add liquidity di sana itu bakal dapat ya otomatis lah ada APR sama ada APY ya, kayak gitulah. Jadi kalau kalau kita itu add liquidity otomatis ada timbal baliknya ke kita sendiri yang mungkin kita itu dapat ETH Sepolia atau kita juga dapat Monad tokennya itu sendiri tergantung seberapa besar seberapa besar liquidity yang kita add di sana ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini aja. Kalau kita ngomongin masalah strategi tadi, itu adalah strategi aku. Jadi aku itu yang pertama aku ulas lagi untuk awal. Domain, domain itu cuman sekali ya, sekali atau kalian boleh untuk nambah domain kayak misalkan ini kurang nih, kurang keren nama gua nih. Gua pengen ganti nama kayak misalkan yang pertama itu namanya airdropmantap.nat. Ini kurang kurang oke nih, gantilah jadi yang agak pendekan, jadi AD gitu ya. AD, AM ya, airdrop mantap atau jadi ADM gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalian coba-cobalah, masih bisa nggak untuk diregis nama domain yang itu. Karena ada yang udah keambil gitu. Kayak misalkan joni.nat, itu mungkin udah ada yang ngambil. Nah, terus rahmat.nat mungkin udah ada yang ngambil. Terus bayu.nat udah ada mungkin yang ngambil. Jadi kalian harus kayak misalkan bayu 25 misalkan. Bayu25.nat gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ambil yang belum ada, belum atau belum diambil gitu ya. Nah, untuk strategi itu sendiri ingat ada yang frekuensinya itu cuma sekali, ada yang frekuensinya itu 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu, ada juga yang harian, ada juga yang mungkin seminggu 4 kali atau berapa kali, ada staking, ada liquidity pool, liquidity biasanya orang itu sekali naruh agak lumayan banyak kayak misalkan 1 banding 1 gitu ya, kayak misalkan 1 monad banding 1 ETH Sepolia, itu tergantung dari platformnya. Ambien itu kadang-kadang kayak 1 monad banding 0,24 Ethereum Sepolia, terus ada juga kadang-kadang 1 banding 1 gitu, itu tergantung mereka lah, tergantung dari waktu lah mungkin ya. Nah, strategi aku sendiri di situ untuk push harian, ingat push harian rata-rata biasanya orang itu nge-swap biasanya atau trade meme coin gitu ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini aja. So, jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Ingat DOR, DOR, DOR. So, see you guys in the next video.